Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Tarikhul Hawadits yang ditulis oleh Sayyid Alawi Al-Maliki. Pada kesempatan kemarin kita pernah baca daripada sifat-sifat fisik Nabi Muhammad SAW, dan kita telah mendapatkan beberapa gambaran tentang fisik Nabi SAW. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Kita telah sampai kepada Tawilu Zandaini. Jadi Tawilu Zandaini, dua pergelangan tangan Nabi ini panjang. Jadi dua pergelangan tangan Nabi ini panjang. Kemudian rahbur rohah ay wasi'ul kafi, yaitu telapak tangan Nabi ini lebar, sehingga diriwayatkan jika beliau ini mandi, maka Nabi ini hanya butuh dengan satu sok air saja. Satu sok ini adalah 4 cidukan 2 telapak Nabi. Jadi nggak butuh air banyak. Jadi Nabi ini untuk membasahi dari ujung rambut kepala sampai ujung jari kaki beliau, Nabi ini hanya butuh satu sok air, yaitu 4 kali cidukan 2 telapak Nabi. Beda dengan kita. Kalau kita ini satu jeding saja bisa kurang. Nah, karenanya luar biasa. Kemudian ashkalul ainain ay tawilu syaqqihima. Jadi dua belahan mata Nabi SAW ini panjang. Jadi mata ini kan ada belahannya. Nah, dua belahan mata Nabi ini panjang, nggak sipit. Manhusul aqibain ay qalilul lahmil aqib, yaitu sedikit daging tumit beliau. Jadi daging tumit beliau ini sedikit, kecil berarti. Baina katifaihi khatamun nubuwah, antara dua pundak Nabi ada stempel kenabian. Khatamun nubuwah, stempel kenabian. Kaziril hajalah, seperti pakunya pengantin, ya, pakunya kamar pengantin, itu biasanya agak nonjol dan besar. Wakabai dotil hamamah, dan seperti telur burung merpati. Jadi stempel kenabian itu berada di antara dua pundak beliau, menonjol seperti itu, seperti telur burung merpati. Wakana idza masya, dan apabila Nabi SAW masya, berjalan, ka'annama tatwilahul ardu, seolah-olah bumi ini melipat untuk Nabi. Wa yajidduna fi lihaqihi wa huwa muqtarith, dan mereka, orang-orang yang ingin berjalan dengan Nabi, mereka ini berusaha untuk nyusul Nabi. Yajidduna, berusaha keras, fi lihaqihi, di dalam menyusul Nabi, wa huwa ghairu muqtarith, sedangkan Nabi SAW ini ghairu muqtarith, berjalannya ini biasa-biasa saja. Artinya Nabi ini kalau berjalan, kemudian ada orang yang berusaha nyusul Nabi, maka orang itu harus berusaha keras untuk nyusul Nabi. Padahal Nabi SAW itu jalannya biasa-biasa saja. Kenapa seperti itu? Karena bumi ini dilipat untuk Nabi Muhammad SAW.
Kemudian wa kana yasdulu ra'sahu thumma farraqahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yasdulu ra'sahu, menurunkan rambut kepala beliau, diturunkan, kemudian farraqahu, kemudian rambut beliau ini bagi, dibelah tengah seperti itu, bagi. Farraqahu, memisahkan rambut beliau. Wa kana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yurajjilahu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yurajjiluhu, yaitu mengurai rambut beliau, wa yusarrihu lihyatahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyisir rambut jenggot beliau. Jadi rambutnya diurai, kemudian jenggot beliau ini disisir. Wa yaktahilu bil ithmid, dan beliau ini bercelak. Bercelak ini menggunakan ithmid, itu batu yang ujungnya ini digunakan untuk bercelak. Kulla lailatin, setiap malam. Fi kulli ain thalatha atrafi inda naum. Jadi setiap malam beliau ini bercelak, fi kulli ain, pada setiap malam, pada setiap mata, thalatha atrafin inda naum, yaitu 3 ujung setiap malam. Jadi setiap ujung mata itu 3 kali, 1, 2, 3, seperti itu. Setiap ujung 3 kali. Setiap hari beliau lakukan hal itu, setiap hari ketika hendak mau tidur. Jadi celak ini bukan hanya dipakai untuk perempuan saja, tapi laki-laki pun sunnah bercelak. Itu karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wa kana ahabbu thiyabi ilaihi al-qamis. Jadi pakaian yang paling dicintai oleh Nabi, yang paling disukai oleh Nabi adalah qamis. Itu gamis panjang. Wal bayad, dan warna yang paling beliau sukai adalah putih. Wal hibroh, dan hibroh. Hibroh ini wahwa, adapun hibroh itu adalah dorbun, macam, minal burud, daripada pakaian yang bergaris-garis seperti itu. Fihi, yang mana pada pakaian tersebut, humratun, ada warna merah. Jadi warna bajunya ini bergaris-garis, kemudian pada garisnya tadi ada yang berwarna merah. Kemudian wa kana kumu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rizqi, dan adalah lengan, ya, lengan komis, yaitu baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai pergelangan. Jadi enggak terlalu panjang dan enggak pendek. Jadi lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke pergelangan. Jadi Nabi ini kalau pakai pakaian ini panjang seperti itu. Wala bisa fi waqtin hullatan hamra wa izaron waridaan. Dan Nabi SAW terkadang beliau ini memakai baju warna merah, kemudian atasannya merah, kemudian wa izaron, memakai sarung, waridaan, dan memakai rida. Rida ini selendang yang biasanya diletakkan di bahu.
Jadi terkadang Nabi ini pakai baju warna merah, kemudian memakai izar, sarung, warida, dan beliau ini memakai selendang. Wa fi waqtin, dan terkadang Nabi ini memakai taubain, 2 baju. A'faro ini yang keduanya ini dari a'faro ini, yaitu berwarna abu-abu. Wa fi waqtin, dan terkadang beliau ini memakai jubah dhaiqatal kummaini, yang mana 2 lubang lengan baju beliau ini sempit. Jadi terkadang beliau pakai lebar, terkadang juga 2 lengan baju beliau ini sempit. Jadi ngetat seperti itu. Wa fi waqtin, dan terkadang lagi beliau memakai kuba. Wa fi waqtin, dan terkadang lagi Nabi ini memakai imamatan sauda, yaitu imamah serban yang diikatkan di kepala seperti itu, yang warnanya hitam. Memakai imamah yang berwarna hitam. Wa arkha tarfaha baina katifaihi, dan menurunkan ujung serban beliau itu antara dua punggung beliau, jadi berada di tengah-tengah. Jadi punggung ini ada 2, kemudian tengah-tengahnya ini adalah ujung serban beliau. Nabi SAW memakai serban hitam, kemudian ujung serban beliau diturunkan antara 2 pundak beliau. Wa fi waqtin, dan pada suatu waktu beliau ini memakai maraton aswada, yaitu maraton itu adalah seperti pakaian ihram seperti itu, yang enggak berjahit, yang min sya'rin, yang terbuat dari yang terbuat dari sya'ar, ini adalah bulu domba atau bulu hewan seperti itu. Ai kasa, yaitu maksudnya adalah baju. Wala bisa khatama, dan Nabi SAW memakai cincin. Jadi memakai cincin ini juga sunnah. Wal khufa, memakai khuf ini seperti sepatu seperti itu. Wan na'la, dan Nabi SAW memakai sandal. Jadi Nabi ini komplit ya, pakai cincin iya, kemudian pakai khuf, kemudian pakai sandal. Nah, itu semua adalah diantara gambaran fisik Nabi SAW, akan tapi di sini ditulis oleh beliau musannif, itu adalah gambaran fisik Nabi secara ringkas, karena memang beliau di dalam muqaddimah kemarin sudah dijelaskan, beliau menjelaskan bahasanya beliau nulis kitab ini adalah dibuat secara ringkas. Jadi untuk kesempurnaan fisik Nabi, kita ini nggak bisa niru-niru, akan tapi ada beberapa yang bisa kita tiru. Misalnya seperti Nabi ini suka memakai minyak wangi, menyisir rambut, merapikan rambut beliau, kemudian Nabi ini bercelak, kemudian Nabi ini memakai pakaian yang berwarna putih, dan seterusnya. Dan itu semua kalau kita amalkan, kita kerjakan, kita niatkan, itu semua niru Nabi, maka mendapatkan kesunahan dan mendapatkan pahala karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, sebisa mungkin apa yang dilakukan oleh Nabi kita tiru, sehingga kita mendapatkan kesunahan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada pertemuan ini.
kurang lebih banyak kekurangan tentunya sana sini. Saya mohon maaf karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.